Kita ini kan namanya juga Gunung Anyar Tambak ya. Jadi kita sebagian besarnya itu wilayahnya tambak. Jadi ada UMKM yang memanfaatkan hasil dari tambak. Misalnya dibikin jadi kerupuk, jadi makanan olahan seperti dimsum atau lain-lain, atau mungkin diolah menjadi makanan, jadi lauknya, jadi sari laut. 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali di perbincangan Rumah UMKM. Apa kabar sahabat UMKM, sahabat Merkuri, sahabat YouTube, semuanya sehat-sehat selalu ya. Dan saya seperti biasa ditemani oleh duo. Yang satu Mas Freddy. Kelas berat. Freddy kelas berat ya. Freddy Sakti namanya. Tapi beberapa saat mendatang akan ganti nama. Siapa namamu Fred? Freddy Sambang. Freddy Sambang ya. Soalnya Sambang terus ya. Mas Freddy sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke. Halo Lucy. Hai, sehat. Aldi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo silakan diperkenalkan. Iya, sahabat Merkuri. Tamu kita hari ini. Seperti yang sudah dijanjikan atau disaksikan, dilihat di sosial media Radio Merkuri FM 96. Ada tamu spesial. Ya. Nah, beliau ini adalah Ibu Lurah. Kalau ngomong Bu Lurah, waduh Bu Lurah gitu. Tapi kalau ngelihat fisiknya tuh kayak anak SMP. Imut banget gitu ya. Cute gitu, cute gemesin gitu. Enggak jauh kayak Pak Aldi. Pak Aldi juga imut. Oh iya, tapi dikit. Banyaknya amit. Amit-amit itu, bukan imut-imut ya. Nah, beliau ini adalah lurah yang ada di daerah pojok Surabaya gitu ya. Ikut Surabaya. Ikut Surabaya Timur. Jadi perbatasan kita akan sering mendengar suara pesawat di sana. Oh itu. Nah, karena dia posisinya di Gunung Anyar Tambak. Ya, betul sekali. Beliau adalah Ibu Adinda Setioningrum. Nah, beliau ini menjadi lurah di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, selamat datang di Merkuri ya Bu. Terima kasih. Saya Aldi. Gak pernah tua Bu Lurah ini. Kenapa? Karena selalu jadi adik terus. Iya benar. Adinda soalnya. Gak pernah kakanda dong. Tapi kakandanya ada kok ya. Oh iya. Ada tuh? Iya itu. Ya oke, sehat ya. Alhamdulillah. Kita panggilnya Bu Lurah aja atau Bu Dinda? Monggo. Bu Lurah Dinda. Iya, digabung ya benar. Soalnya kalau manggil Bu Dinda nanti saya selalu nanya gitu loh, di mana? Dinda di mana? Lah, itu sekarang. Iya, benar. Jadi Bu Lurah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu karena beliau super sibuk ya, karena harus juga membagi waktu antara bekerja untuk negara dan bangsa, juga bekerja untuk Gusti Allah ya. Bukan bekerja, tapi menyambangi ya, beribadah. Oke, Lucy silakan. Iya, Bu Lurah, saya ingin tahu sebetulnya profil dari Kelurahan Gunung Anyar Tambak itu seperti apa sih, supaya teman-teman atau sahabat Merkuri yang ada di Kenjeran gitu ngerti kayak apa tuh modelnya. Iya, benar sekali Bu. Jadi saya sendiri itu sebenarnya sudah bertahun-tahun tinggal di Surabaya. Cuman memang saya tuh dengar Kelurahan Gunung Anyar Tambak itu waktu saya diberi amanah untuk di situ gitu. Di mana ya Kelurahan Gunung Anyar Tambak? Baru setahun ini ya nggak salah ya? Betul, saya dari Januari. Jadi Kelurahan Gunung Anyar Tambak itu adalah kelurahan, maksudnya di Surabaya Timur, Kecamatan Gunung Anyar. Tapi benar banget. Jadi Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini adalah ujung tenggaranya kota Surabaya. Jadi perbatasannya antara Sidoarjo dan juga laut. Jadi benar-benar di ujung di puncaknya gitu. Tapi alhamdulillah walaupun di ujung punya banyak potensi. Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini terutama. Apa aja itu? Nah, terutama itu terkait UMKM-nya. Jadi sudah 1 tahun saya di situ, semakin mengenal potensi yang ada, mengenal usaha-usaha dari warganya, itu ternyata banyak banget UMKM yang ada di situ. Jadi meliputi sektor apa aja kalau di UMKM? Macam-macam, karena kita ini kan namanya juga Gunung Anyar Tambak ya. Jadi kita sebagian besarnya itu wilayahnya tambak. Jadi ada UMKM yang memanfaatkan hasil dari tambak. Misalnya dibikin jadi kerupuk, jadi makanan olahan seperti dimsum atau lain-lain, atau mungkin diolah menjadi makanan, jadi lauknya, jadi sari laut atau sari tambak ya, sama ya. Sari tambak. Kalau itu sarip Bu. Sarip tambak. Iya.
Itu yang kuliner, terus juga ada yang kebanyakan sih kayak makanan-makanan rumahan gitu. Jadi dibuat kayak warung kecil-kecilan atau mungkin catering. Ada juga yang camilan atau yang non kuliner pun juga ada. Jadi handicraft atau batik gitu juga ada di sana. Jadi macam-macam beragam. Kalau di total lebih dari 100 jumlah UMKM di sana. Banyak banget. Lalu apa dukungan dari kelurahan untuk mereka, Bu? Ya, karena kan ini sebenarnya menyambung dari keinginan Bapak Wali Kota Surabaya ya, Bapak Eri Cahyadi, karena memang tugas dari pemerintah Kota Surabaya ini adalah mendorong UMKM, membangkitkan UMKM, sehingga tujuannya adalah nanti ekonomi masyarakatnya juga meningkat. Nah, yang dilakukan oleh kelurahan banyak. Misalnya kalau misalnya kita ada acara-acara kelurahan, itu kita biasanya buka bazar atau but-but gitu ya. Jadi di situ UMKM bisa berjualan, memasarkan produknya. Terus juga bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga macam-macam. Bisa ada mungkin bantuan alat atau mungkin pelatihan. Jadi bantuan itu belum tentu berupa modal atau uang seperti itu ya, tapi bisa juga pelatihan yang juga ilmunya itu akan lebih bermanfaat. Terus dari kelurahan juga kita membantu promosi dari UMKM itu. Jadi kita punya media sosial yang aktif. Sementara ini Instagram. Mungkin kalau misalnya ke depannya merambah ke yang lain kita juga nggak tahu ya. Tapi karena saat ini kelurahan ini punyanya Instagram, itu kami melakukan promosi gratis untuk UMKM yang ada di Kelurahan Gunung Nyartambak. Harapannya jadi dikenal bahwa Gunung Nyartambak itu punya UMKM ini gitu. Bu Lurah, jangan lupa nge-tag Merkuri ya. Boleh repost. Iya, kita bantu kita repost. Karena itu adalah dukungan dari Merkuri untuk terima kasih sekali. Iya, siap nanti ke depannya akan seperti itu. Memang untuk memajukan UMKM ini memang butuh sinergi dari semua pihak memang. Kelurahan tuh nggak bisa bergerak sendiri, pasti memang perlu kerjasama dengan beberapa pihak. Matur nuwun atas dukungannya. Tapi jangan salah kalau kita ngomong Gunung Nyartambak, saya sebagai pencinta makanan, di Gunung Nyartambak itu ada makanan yang masterpiece loh. Apa itu? Ada yang mulai dari sushi, ramen itu nilainya saya kasih 10 loh. Dia itu hidden gem. Dan itu produknya anak buahnya Bu Lurah Dinda. Warga Pak. Iya, warga. Ya kan dulu anak buah kan. Warganya itu. Iya. Kemudian ada yang bebek juga ada ya. Iya, betul. Nasi gila pun ada di sana. Apa tuh nasi gila? Nasi gila itu kayak nasi yang nasi kucing gitu dah. Bukan. Nasi yang kayak pedas itu. Itu ada sampai belinya antri-antri luar biasa ya. Dan sahabat Merkuri, sekedar catatan saja, beberapa waktu yang lalu kami dari tim Rumah UMKM juga sempat berkunjung ke kelurahan beliau, bertatap muka juga untuk mensosialisasikan bahwa sekarang sudah ada loh rumah besarnya UMKM, dan itu bukan hanya miliknya Bu Lurah Dinda dan warga di Kelurahan Gunung Nyartambak ya, tapi milik Anda semua. Jadi silakan untuk menghubungi Freddy ya. Oh gitu ya, enggak ya. Ada barcode-nya. Barcode-nya kan mirip Freddy ya. Oh iya. Sekarang muncul saya. Bercanda. Ya, oke. Bu Lurah, jadi melanjutkan Mbak Lucy, sebelum kita break satu pertanyaan lagi. Jadi Bu Lurah masuk di Kelurahan Gunung Nyartambak itu memang relatif baru ya? Iya, dari Januari. Jadi setahun. Oh, alhamdulillah. Setahun. Iya. Oke, apakah memang kegiatan ini kemudian sudah ada dan menjadi lebih geliatnya menjadi lebih masif setelah Bu Lurah Dinda masuk ke sana, atau memang ini pure Bu Lurah yang punya inisiasi gitu? Menginisiasi. Wah, ini kayaknya teman-teman UMKM ini kurang oke. Gimana? Bisa cerita nggak? Kalau memang itu kan tugas dari pemerintah Kota Surabaya ya sebenarnya. Jadi saya cuma meneruskan aja apa yang jadi cita-cita dari Bapak Mas Wali Kota. Jadi usaha-usaha yang bisa saya lakukan ya seperti tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya selama ini sih memang banyak. Jadi kondisi UMKM-nya itu ada yang masih apa adanya. Yang kami share di media sosial itu apa adanya. Jadi belum tersentuh apa-apa. Memang harapannya nanti ke depannya itu bisa naik kelas ya. Jadi bisa naik value-nya. Jadi bisa berlomba di pasar Surabaya atau bahkan nasional atau bahkan internasional. Artinya gini, hari ini kita menghadirkan beliau, mudah-mudahan dan saya percaya harus menjadi salah satu sumber inspirasi. Bahwa
mereka-mereka yang punya kedudukan itu harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Mengayomi itu. Ya, dan menggeliatkan itu loh. Dan semangat beliau kan artinya UMKM-nya udah ada, tapi dengan sentuhan tangan dingin apa panas tangannya? Hangat. Dengan sentuhan tangan hangat seorang Ibu Lurah Dinda, maka UMKM di Gunung Anyar Tambak itu naik kelas, bukan hanya nasional targetnya, tapi bisa go internasional. Luar biasa. Insya Allah, gitu semoga. Ya. Amin. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan, dan sahabat Merkuri seperti biasa silakan saya mengundang Anda di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Kita lanjutkan kembali masih di Rumah UMKM, dan saya percaya program Rumah UMKM ini akan banyak memberikan inspirasi bukan hanya pada pelaku UMKM, tapi karena kita memang ya Fred dan Lucy ya mengundang dari berbagai kalangan. Para entrepreneur sudah kita hadirkan, Mas Hendy dari beberapa hari ini aparatur ASN sipil negara kita hadirkan juga. Semuanya muaranya adalah bagaimana kemudian seperti cita-citanya Mas Wali Kota Airi mengentaskan masyarakat, meningkatkan kelasnya masyarakat melalui salah satu di antaranya UMKM selain program yang lain ya Bu Lurah ya. Mas Freddy mau lanjut nanya-nanya ke Bu Lurah, mumpung di sini, jangan nanti di depan baru nanya. Tanyanya cuma mau makan apa gitu loh. Nasi goreng pasti. Andalan ya. Enggak, mengenai tadi yang di Instagram kan ya. Iya. Jadi baru saya lihat itu memang ada beberapa langkah yang diambil sama Bu Lurah. Ada yang modalnya mempromosikan ya. Iya, betul. Itu gimana itu ya? Nah, itu salah satu bentuk dukungan yang kelurahan berikan. Jadi karena memang tugasnya kita itu kan pelayan masyarakat, ya, membantu masyarakat. Nah, salah satunya itu mempromosikan itu kan secara gratis. Dan talentnya Duo Besti itu adalah pegawai-pegawai kelurahan sendiri. Gitu. Nah, ini sahabat Merkuri kan belum tahu nih siapa Duo Besti. Iya, jadi Duo Besti itu ada 2 karyawan Kelurahan Gunung Anyar Tambak yang alhamdulillah saya beri pengertian bahwa kita ini kan harus benar-benar totalitas yang membantu masyarakat, dan mereka juga semangat akhirnya. Jadi mereview itu dengan tulus ikhlas gitu. Jadi tujuannya itu semua ini sama. Jadi biar UMKM di Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini banyak dikenal. Gitu ya. Jadi tugasnya Duo Besti ini datang ke warga yang punya usaha, datang ke UMKM, terus kemudian mereview makanan. Intinya dijadikan konten. Betul, dijadikan konten. Tujuannya sih mengenalkan sebenarnya, karena itu apa adanya UMKM yang kita suguhkan di media sosial itu. Jadi apa adanya itu. Jadi belum dipoles sama sekali. Murni warga dari Gunung Tambak. Betul. Masih murni. Berarti ini kita perlu izin ke Bu Lurah kapan-kapan diundang Duo Besti. Monggo. Boleh ya. Boleh banget. Siap. Saya pokoknya kalau yang duo-duo gitu siap. Nah, bagi sahabat aku yang pengen tahu mengenai Instagramnya. Nah, ya. Instagramnya sebentar saya Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Kelurahan Gunung Anyar Tambak ya. Sudah boleh kepo-kepo nih. Kelurahan _Gunung Anyar Tambak. Kelurahan _Gunung Anyar Tambak. Iya. Oke. Boleh dong kita ngobrolin juga tentang riwayat dari bukan riwayat tapi dari perjalanan dari seorang Bu Adinda sebagai aparatur sipil negara. Sebelum di kelurahan itu berdinasnya di saya di Dinas Cipta Karya ya. Iya. Apa yang kaget-kaget nggak ketika kemudian ditugasi oleh Mas Wali Kota untuk memimpin sebuah wilayah yang cukup besar, cukup banyak juga masalah dalam tanda petiknya masalahnya begitu. Dan sebelumnya Kakok nggak Bu Dinda? Kalau dibilang kaget sih ya kaget karena memang pekerjaannya itu 180 derajat beda ya sama yang di dinas kemarin sama yang di wilayah. Tapi ya alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, jadi dukungan keluarga terutama suami. Waduh gitu. Mana ya? Lalu juga dukungan dari sayang dong ya sama suami ya. Nanti off the record.
Terus terutama dukungan dari warganya. Jadi saya tuh alhamdulillah dikaruniai, diamanahkan di wilayah yang luar biasa warganya. Jadi itu tadi, jadi cita-cita saya juga salah satunya biar Gunung Anyar Tambak ini gimana terkenal seantero Surabaya lah kasarannya gitu. Itu ternyata sudah punya modal sebenarnya Kelurahan Gunung Anyar Tambak ini dengan warganya yang luar biasa, UMKM-nya juga luar biasa. Jadi alhamdulillah. Walaupun terkaget-kaget tapi alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ini ya cepat in charge gitu ya dengan tugas-tugasnya. Dan apakah memang semua lurah di Surabaya itu ditugasi Mas Wali Kota untuk salah satu diantaranya menggeliatkan UMKM? Ya pastinya, karena kita kan juga pasti bekerja sesuai dengan arahan beliau nggih. Jadi tujuan keinginan beliau salah satunya kan itu. Jadi ya kita mengaminkan bagaimana caranya, kita tinggal melaksanakan teknisnya di wilayah. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Lurah bahwa upaya-upaya sudah dilakukan dan kemudian memberikan kesempatan bahkan membantu promosi. Tapi kalau misalnya boleh lebih detail lagi kegiatan-kegiatan yang selama ini ada di Kelurahan Gunung Anyar Tambak untuk para pelaku UMKM-nya seperti apa saja, Bu Lurah? Iya, kalau detail, kalau yang setiap ada acara itu tadi ya buka booth, jadi itu jadi sarana lah untuk memasarkan produknya. Yang rutin itu ada PKK, pertemuan PKK di wilayah itu juga pasti ada UMKM yang menjanjakan buka lapak gitu. Buka lapak di situ benar. Kalau misalnya yang selain itu yang sering juga yaitu tadi kerjasama dengan pihak ketiga. Ada juga yang bantuan dari Basnas juga. Jadi ada bantuan biasa alat atau apa gitu, itu untuk mendukung UMKM-nya. Dan terakhir itu juga ada pelatihan dengan Barto and Friends. Nah, itu alhamdulillah sangat bermanfaat sekali karena di pelatihan itu banyak materi-materi yang memang bermanfaat untuk sangat UMKM. Dibutuhkan. Sangat dibutuhkan untuk tujuannya adalah untuk UMKM itu tadi, value-nya, nilainya naik. Itu. Nah, ini kebetulan Bu Lurah sudah mengungkap nih eksistensi dari Barto and Friends gitu ya. Freddy dan Lucy. Silakan disampaikan juga mungkin bagaimana yang ingin mendaftar, yang baru menonton siaran kita ini, Mas Freddy. Di sini bagi sahabat UMKM ya. Untuk yang kepengen mendaftar itu nanti bisa melihat di di websitenya atau di Instagramnya Radio Mercury. Nanti di situ ada namanya barcode. Silakan di-scan di situ. Nanti langsung aja kita langsung terhubung untuk mengisi formulirnya. Seperti itu. QR code-nya. Kebetulan ini adalah batch yang ke-6 dan insya Allah kita akan langsung menjaring sekitar berapa puluh peserta. Terbatas memang, kita tidak bisa menerima dalam jumlah besar karena kita ingin intensif. Jadi kita pingin teman-teman tuh isok bener-bener gitu. Karena kalau kebanyakan nanti nggak ke-handle gitu efektif. Untuk saat ini aja yang daftar 25 ya? 25. Berapa ya? Dari tadi pagi. Ya, mungkin 25-an ya. 25. Udah banyak. Saya khawatir nanti sebentar lagi ditutup. Jadi monggo saja segera scan QR code yang ada di sosial medianya Radio Mercury. Teman-teman yang dari Kelurahan Gunung Anyar Tambak juga masih boleh ya kalau boleh. Kan belum kita tutup. Belum semua ya. Yang sudah ikut belum semua kan ya. Belum semua. Cuma ada berapa tadi ya? Nanti ya. Ada 5 nggak salah. Yang dari Gunung Anyar Tambak. Oke, yang lainnya masih pendaftar yang baru ya. Oke, baik. Itu sahabat Mercury silakan untuk memanfaatkan dan kita masih akan ngobrol-ngobrol. Mungkin silakan Lucy kalau mau nanya kembali ke Bu Lurah. Adinda, kalau Ibu ketemu sama warga gitu, kalau boleh tahu apa sih sebetulnya keluhan-keluhan mereka yang paling mendasar gitu? Ini terkait UMKM ya? Terkait UMKM ya. Yang paling banyak itu memang pemasaran. Iya, jadi kesulitan di pemasaran. Itu sebagian besar sih itu. Iya.
ya itu menjadi respon bagi teman-teman di Barto and Friend. Makanya muatan tentang masalah pemasaran itu gede gitu ya, termasuk salah satunya adalah pemasaran digital. Nah, betul. Mereka tuh mesti ngeh gitu. Sekarang itu trennya memang demikian gitu kalau mau jualan gitu. Nah, beberapa pengalaman yang mungkin saya bisa share gitu ke Bu Lurah adalah mereka kadang-kadang masih kagok. Tapi bagi kami kalau mereka sudah lanyah, apa bahasa Indonesia lanyah itu sudah terbiasa. Sudah bisa oprek-oprek handphone gitu ya. Itu sudah modal yang sebuah perpindahan yang sudah luar biasa menurut saya, karena mereka tuh nggak ngerti kadang-kadang handphonenya secanggih ini, RAM-nya tuh gede gitu ya. Tapi mereka nggak bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan. Cuman telepon sama WhatsApp gitu. WA saja gitu. Bahkan kadang-kadang WA pun mereka masih belum berani untuk bermain WA bisnis gitu. Nah, akhirnya mereka ngerti, oh ternyata bisa buat begini ya, oh ternyata bisa buat itu ya gitu. Nah, jadi itu menjawab dari problem yang tadi disampaikan oleh mereka. Iya, betul, itu mungkin juga salah satu yang mendorong saya buat mengide adanya Duo Besti gitu. Jadi karena mereka kesulitan pemasaran, nah yang bisa kelurahan bantu, ya coba kita lakukan promosi gratis itu tadi. Dan itu sudah dirasakan efektivitasnya? Iya, alhamdulillah. Jadi banyak yang sudah kita promo itu cerita, wah alhamdulillah Bu Lurah, sekarang banyak yang tahu kalau saya jual ini, kayak gitu. Iya. Selain juga melalui program-program yang lebih real tadi ya, kayak bazar, kayak apa gitu ya. Betul. Mungkin itu juga akan membantu. Nah, kalau boleh tahu juga dari profil para pelaku UMKM di kelurahannya Bu Dinda ini, apakah mereka memang rata-rata dari umur-umur yang sudah menjelang pensiun, atau cukup banyak juga mereka yang masih usia produktif? Macam-macam ya, profilnya ya. Iya, kebanyakan sih tapi di usia produktif. Oh, justru malah kebanyakan di usia produktif ya? Betul. Iya. Jadi makanya karena usia produktif juga kan harusnya masih bisa menerima pelatihan macam-macam sehingga naik value tadi itu. Jadi potensinya besar. Tapi dari kemarin yang wisuda kemarin malah justru yang usianya banyak yang yang sudah ada yang pensiun. Sudah berumur, ada yang sudah punya cucu, ada yang barusan menikah, ada yang sudah punya anak tapi masih kecil-kecil. Beragam berarti ya. Tetapi menarik ya, dari keberagaman itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun bisa gitu betul. Untuk menjadi pelaku UMKM, dan tinggal keinginan aja. Betul. Kalau dari Bu Lurah sendiri melihat selama ini tadi sempat disampaikan bahwa salah satu handicapnya itu kan seringkali mereka gampang mutung ya. Ya kan, gampang mutung karena mungkin memang secara saya nggak berani bilang mentalitas, tapi kan orang-orang Jawa ini kan memang bukan tipikal petarung, pedagang, bukan tipikal pedagang. Dan kita ini 300 sekian tahun dijajah, mentalnya jadi inlander. Kalau saya bilang saya senang dengan mental. Iya kan, yang Highlander itu kan yang kan ada filmnya Highlander. Ya. Kita ini kan mental inlander gitu ya. Nah, bagaimana kemudian Bu Lurah mencoba untuk menyemangati apa yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk yang lain selama ini sudah dilakukan oleh Bu Lurah Dinda? Iya, kalau saya sih biasanya lebih ke ngobrol ya dengan warga saya gitu. Jadi menyemangati. Jadi ngobrol bareng. Iya, kalau misalnya ada yang bisa kelurahan bantu, monggo Bu disampaikan aja. Tapi yang namanya bisnis kan memang naik turun gitu. Kadang juga ada yang pelaku UMKM itu misalnya bisnis A terus kurang laku, ganti B, ganti C. Jadi kayak belum punya fokus itu. Belum fokus, benar. Nah, itu kalau dari kami sih ya menyemangati, tapi harapan kami mungkin kalau misalnya ada pihak ketiga yang bisa ada pelatihan yang bisa mendampingi lebih fokus lagi, itu alhamdulillah. Karena kalau pakarnya yang turun langsung itu kan pasti akan lebih maksimal. Mungkin memang tidak tepat saya bertanya ke Bu Lurah, tapi saya harus tanyakan ini karena saya ingin tahu bagaimana kemudian dengan dinas koperasinya Pemkot sendiri selama ini, apa bentuk bantuan untuk kelurahan secara secara program
Apakah memang ada program? Karena kan saya coba lihat-lihat nih, saya mau mewakili jurnalis ya, Bu Lura ya. Angkanya cukup besar PAD Surabaya, APBD juga APBD Surabaya yang dialokasikan untuk UMKM. Itu kan angkanya cukup besar begitu ya. Nah itu boleh nggak? Tapi kalau nggak berani jawab ya nggak apa-apa. Yang real muncul sebagai program itu apa Bu Lura? Iya, lebih tepatnya itu mungkin bukan wewenang saya Pak ya untuk menjawab. Mungkin di lain waktu mungkin bisa diskusi dengan dari dinas terkait aja. Baik, saya pikirkan itu Bu. Tapi terima kasih. Saya sudah menduga kira-kira jawabannya kayak gitu teman-teman. Tapi ya itulah. Mungkin nanti kita sudah mengirimkan surat ke Dinas Koperasi untuk beraudiensi. Mudah-mudahan semangatnya sih bukan untuk apa-apa Bu Lura dan sahabat Merkuri, semangatnya hanya sekedar untuk supaya kita bisa lebih memaksimalkan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kota gitu untuk UMKM. Kita break dulu ke iklan. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan rumah UMKM. Masih bersama dengan saya Aldi dan juga Freddy Sakti Sambang serta Lucy ya. Dan tamu kita adalah Bu Lurah Gunung Anyar Tambak, Ibu Adinda. 2 pertanyaan yang sudah masuk ke teman-teman Posko, ini dua-duanya memberikan perhatian ke duo besti Lucy. Ada ibu harus kita undang beneran. Iya, ada Ibu Ima yang bilang begini, duo besti yang selama mereview produk makanan apakah pernah mendapatkan komplain dari netizen, misalnya rasa biasa aja tapi dibilang enak, bagaimana cara mengatasi yang seperti ini? Monggo silakan Bu Lura. Iya. Pengalaman duo besti seperti apa ini? Iya, kalau selama ini sih alhamdulillah memang belum. Tapi kalau kita bicara cita rasa itu kan memang tergantung dari selera masing-masing. Subjektif, benar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, yang dipromokan oleh kelurahan melalui duo besti itu benar-benar murni. Jadi tanpa polesan. Jadi benar-benar yang memang UMKM Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Jadi cita rasanya juga tergantung selera orang bagaimana. Dan sebenarnya tujuannya itu adalah mengenalkan bahwa ini loh di kelurahan itu punya ini gitu. Sebenarnya tujuan utamanya di situ dulu. Oke, jadi Fred dan Lucy, duo besti ini tidak mengambil peran sebagai kurator ya. Hanya reviewer. Tanpa scoring gitu ya. Iya, tanpa scoring. Jadi seperti di garis bawah oleh Bu Lura tadi bahwa yang penting itu adalah mempromosikan ini loh. Ada ini di alamat ini, kalau mau ini sosmednya ini gitu ya. Iya, betul. Kira-kira kayak begitu. Mudah-mudahan menjawab. Mau nambahin? Enggak kan? Mau ini pertanyaan bukan buat kamu kok. Mau nambahin? Nanti kamu nambahin duo besti kalau udah datang aja. Iya. Kalau duo besti kita tanya langsung nanti. Ya oke, itu untuk Ibu Ima ya. Kemudian Bu Vina, apa yang dilakukan duo besti cukup efektif untuk mendatangkan customer agar datang di tempat yang sudah direview? Pengalaman selama ini, itu pertanyaan Bu Vina. Iya, tadi juga sudah saya sampaikan ya. Jadi ada warga yang sudah kita masukkan di konten tersebut, itu juga bilang, oh alhamdulillah Bu Lura sekarang jadi ada yang tahu, jadi ada yang nyari, mana sih yang disebut di duo besti ini datang, oh alah iya bener kayak gitu. Jadi alhamdulillah memang bermanfaat ya. Iya. Dan itu memang dirasakan betul oleh teman-teman para pelaku UMKM. Betul, alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin fungsinya sebagai duo besti ini bukan sebagai reviewer tapi influencer. Iya, sekaligus ya. Nah, karena reviewer kan influence ada scoring, ada rasa. Oh iya, benar. Reviewer itu masih ada scoring ya? Iya, kalau yang influencer berarti dia hanya memberitahukan bahwa di sini ada tempat makan ini. Ya, ini key opinion leadernya gitu. Iya, influencernya. Iya. Dan itu menjawab Bu Nisa sebenarnya. Bu Nisa berkeluh kesah ini. Sabar ya Bu Nisa. Saya punya produk makanan handmade. Sayangnya pihak kelurahan di tempat saya tidak seaktif seperti di Gunung Anyar Tambak. Ini cuma ditulis Gunung Anyar. Kurang ya Bu, Gunung Anyar Tambak ya. Di Gunung Anyar Tambak Bu Nisa. Warga di sekitar tempat tinggal saya juga tidak konsumtif
saya jualan di rumah, saya kesulitan soal pemasaran, Bu Lurah. Apakah Ibu punya tips selain jualan online? Kalau saya punya, berdoa. Silakan, Bu Lurah. Tips, mungkin kalau tips biar lebih lebih dikenal atau lebih laku atau gimana, sebenarnya lebih cocok Pak Freddy kayaknya yang menjawab ya. Oh gitu. Betul. Kalau saya sih memberikan tips, ketika di sekitar kita nggak ada yang konsumtif, maka kita akan ekspansi dengan cara bisa kita melalui penjualan online atau memperkenalkan keluar dengan kita keluar dari lingkungan. Katakan kita punya stand di tempat mana yang kira-kira orang konsumtif seperti itu. Nah, dari hal itu bisa dicoba untuk Bu siapa tadi? Bu Nisa. Itu. Jadi kalau memang di tempat itu nggak ada yang atau mungkin belum kenal, ya seperti itu tadi yang bisa dilaksanakan. Atau Bu Nisa kita tawarkan untuk ikut pelatihan gratis. Bisa jadi bersama Rumah UMKM Merkuri ya. Iya. Mungkin bisa segera kepo-kepo sosmednya Merkuri, kemudian men-scan QR code yang ada di situ, daftar atau telepon ke Merkuri juga bisa ya. Nanti akan dilayani oleh teman-teman yang ada di sini. Masih ada kuota kan ya? Iya, belum kita tutup. Belum tutup ya. Dan silakan. Limitnya sudah tinggal sedikit ya. Iya. Anda yang mendengarkan program ini dan kemudian Anda ingin mengetahui lebih banyak, tapi nggak mau repot ya, nelpon aja ke 0315620096 ya. Nanti teman-teman di Posko yang akan membantu untuk memberikan informasinya gitu. Sementara belum ada pertanyaan dari sahabat Merkuri, Lucy kalau mau lanjutin atau Mas Freddy ke Bu Lurah? Enggak, Bu Lucy ada yang ingin ditanyakan? Bu Lurah, kalau kita ngobrolin masalah keluhan-keluhan tadi sudah sempat disampaikan bahwa mereka keluhannya itu adalah pemasaran gitu ya. Kalau yang sudah berhasil dalam rentang waktu 1 tahun ini, yang kira-kira sudah cukup membanggakan bagi kelurahan di Gunung Anyar Tambak, yang kira-kira sudah bisalah kalau misalnya mewakili kelurahan, pasti ini yang diberangkatin gitu. Sudah ada nggak yang profil-profil UMKM yang sudah seperti itu? Kalau disuruh milih saya bingung, soalnya banyak. Banyak ya. Iya, banyak sekali yang karena masing-masing itu kayak punya keistimewaan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau disuruh milih satu, saya nggak bisa karena saya juga harus ambil semua kan, jadi semua aja. Karena banyak kategori gitu kan. Iya, punya istimewa sendiri-sendiri. Mae wong akeh rek nggak bisa, nggak apa. Lah iya kalau pilih-pilih gitu ya. Tapi benar karena ada. Nggak, maksudnya benar karena memang banyak yang bisa ditonjolkan ya. Jadi kalau cuma satu dari ciri khas, ya baik karena banyak ya. Jadi kan nggak mungkin satu aja yang menonjol di situ. Syukur-syukur memang apa yang disampaikan Bu Lurah ini adalah memang itulah faktanya. Tapi apa yang disampaikan oleh Lucy ini barangkali memang benar ya. Artinya teman-teman pelaku UMKM juga mesti diajarin untuk naik kelas, berkompetisi. Ya kan. Bukan sekedar berkolaborasi, tapi untuk produk-produknya agar kompetitif itu kan mereka harus mencari pelatihan, harus mencari apa. Nah, betul. Itu semua yang ya. Kalau selama ini untuk yang di UMKM tuh ya di Gunung Anyar Tambak, apakah juga dari pihak kelurahan juga membantu pengurusan NIB? Pasti. Kalau pengurusan NIB kalau pengurusan NIB itu kami bantu. Jadi bisa datang ke kelurahan atau kan kami juga ada WhatsApp ya. Jadi WhatsApp admin. Jadi biasanya itu juga jadi nggak perlu jalan-jalan, cukup dikirim di foto, nanti kami yang bantu proses di kelurahan. Nah, ini kan banyak yang keluh kesah dari teman-teman UMKM ya. Itu katanya ngurus NIB itu lama, Bu. Enggak ya? Enggak. Syaratnya apa aja, Bu? Syaratnya ya. Itu haruskah ada usaha, kemudian ada KTP? Iya, betul. Cek usahanya gitu. Cek usahanya. Biasanya ditanya, jadi usahanya itu apa aja. Nanti biasanya saya nyarankan ke teman-teman yang proses, udah dimasukin aja semua. Memang pengen usaha apa gitu. Itu kan gratis ya? Gratis. Oh, gratis. Gratis. Dan apakah NIB satu-satunya? Atau masih ada yang dilayanin gitu? Bukan, pengurusan yang harus dimiliki atau perizinan yang harus dimiliki oleh pelaku-pelaku UMKM itu, apakah cukup NIB so far sejauh ini?
Selain mungkin kalau misalnya mereka mau meningkatkan jadi produknya diekspor mungkin akan lain lagi gitu ya. Betul. Tapi halal Bu. gitu. Kalau selama ini di tahap ini yang jelas kami pasti menyarankan masuk e-Peken. Mungkin sudah pernah dengar e-Peken dari program dari Surabaya itu. Jadi UMKM selain kita sarankan punya NIB, kita bantu pengurusannya, juga kita bantu biar bisa masuk e-Peken. Jadi nanti pasarnya kan jadi lebih besar ya. E-commerce yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya. E-commerce-nya Pemkot ya. Betul. Semua orang boleh, Bu. Untuk ada ini nggak? Ada filter nggak untuk mereka yang mendaftar ke e-Peken itu harus misalnya rekomendasi dari kelurahan gitu atau? Enggak. Kalau yang untuk punya usaha di situ bisa, yang penting punya usaha ya. Jadi monggo. Nanti kan jenisnya ada macam-macam, ada yang toko kelontong, ada yang handicraft. Jadi nanti ada kategori nanti akan terkategori sendiri di aplikasinya. Tapi monggo siapapun bisa mendaftar ke situ. Terbuka. Nanti bisa ke kelurahan terdekat. Kalau warga Gunung Air Tambak bisa ke Kelurahan Gunung Air Tambak, nanti akan dibantu. Syaratnya yaitu tadi ya, mereka sudah harus mengantongi NIB. Betul. Ber-NIB. Itu saja cukup ya? Iya. Untuk mendaftar ke e-Peken itu ya? Iya. Oke. Kemarin lumayan loh, e-Peken dari Surabaya berapa? 35. Iya, dapat penghargaan alhamdulillah. Nah, itu loh. Iya. Ya, dan kalau kemudian kita bicara for the next-nya gitu ya Bu Lurah ya. Kalau hari ini kan kita bicara sukses story-nya lah ya, dengan segala catatannya pastinya ya. Nah, kira-kira ke depannya apa yang kemudian Bu Lurah lihat untuk bisa mempercepat cita-cita Bu Lurah Dinda untuk mereka naik kelas, mereka go internasional? Apa yang paling dibutuhkan di Gunung Anyar Tambak? Iya. Karena memang ini untuk membangkitkan UMKM itu, ini kelurahan tidak bisa bekerja sendiri atau cuman berdua dengan warga, nggak bisa, tapi butuh bantuan dari banyak pihak. Jadi harapan saya ke depannya itu juga akan banyak kerjasama ke depannya, yang tujuannya semua itu ya untuk meningkatkan perekonomian. Jadi ekonomi kerakyatan itu akan bangkit. Kalau bahasa gaulnya sekarang kolaborasi, benar. Ya, sinergi. Ya. Lebih bersinergi ya. Ya. Dan meskipun sejauh ini memang sudah cukup banyak ya pihak-pihak yang diajak bersinergi ya. Iya, cukup banyak. Tapi kan nggak untuk kemungkinan ke depannya akan semakin banyak lagi pihak, karena semakin banyak yang nanti akan saling bekerja sama. Nanti kan hasilnya akan lebih cepat ya, untuk lebih berkembang. Kalau di Kelurahan Gunung Anyar Tambak, sekedar ingin tahu aja, apakah teman-teman yang menjadi pelaku UMKM itu semua terdata secara Iya, kami data dan tiap bulannya kami monitoring. Kami monitoring itu maksudnya pendampingan ya. Jadi makanya itu kalau misalnya ada apa-apa, ada bantuan perlu apa, itu kan kami sharing dengan warga. Perlu apa itu misalnya apa Bu Lurah? Kesulitannya apa, keluhannya apa, kayak gitu. Kalau misalnya ada kesulitan apa, nanti kita coba bantu koordinasi dengan pihak yang terkait seperti itu. Jadi yang jelas tiap bulannya itu kita membuka komunikasi sama pelaku UMKM yang terdata juga di kelurahan. Semua kita data. Dan tiap bulan itu maksudnya kalau misalnya ada yang baru, ada yang ganti gitu kan, kita data juga. Tiap bulan meningkat Bu, dari 100 tadi bisa meningkat dari per bulannya sampai berapa gitu? Itu fluktuatif, tapi karena tambah kurang ya, jadi ya rata-rata jatuhnya. Cuman kan ini kalau dari target dari Pemkot sendiri Bu Lurah kalau boleh tahu gitu ya, kan bukan cuman sekedar mengejar banyak-banyakan orang menjadi pelaku UMKM kan ya? Iya, betul. Kalau semua jadi pelaku nanti nggak ada yang beli. Barteran nanti, nggak dapat duit tapi barter. Kok dodol apa? Aku dodol ijol-ijolan kayak gitu. Kayak Ibu tadi, nggak ada yang konsumtif karena tetangganya UMKM semua. Ternyata iya. Berarti lurahnya berhasil gitu ya? Iya, ternyata. Tapi makanya saya mau nanya ke Bu Lurah, artinya kan ukurannya memang bukan banyak-banyakan gitu ya? Sebenarnya tidak, tapi itu kan salah satu usaha dalam meningkatkan perekonomian ya. Jadi harapannya kan pasarnya itu kan belum tentu satu Surabaya. Bisa jadi mungkin tadi siapa tahu satu nasional atau bisa ekspor. Nah, itu kan alhamdulillah. Artinya masih ada peluang-peluang untuk itu ya. Itu yang mau dikejar oleh Bu Lurah Dinda gitu ya. Yakin ya. Masih apa lagi yang masih ingin dikerjakan dan
Siapa tahu didengar oleh Mas Wali Kota nanti jadi camat di mana begitu kan? Cita-cita. Ya, tapi harapan saya ya itu sih. Jadi benar-benar nanti ini banyak pihak yang berkolaborasi. Jadi karena intinya kan kita juga bekerja itu untuk masyarakat ya. Jadi yang penting ini gimana caranya ekonomi bangkit. Jadi angka kemiskinannya pun juga semakin berkurang gitu. Jadi itu tadi, semoga semakin banyak orang yang akan bekerja sama. Artinya ini adalah isyarat terbuka dari Bu Lurah untuk semua pihak. Monggo silakan untuk bersama-sama mengembangkan. Betul. Ya, mungkin melalui CSR-nya atau melalui hal-hal yang lain gitu. Tapi kalau boleh tahu lokasi tepatnya itu alamatnya apa ya Bu ya, Kelurahan Gunung Anyar Tambak itu? Jalan Raya Wiguna Timur nomor 66A. Raya Wiguna Timur nomor 66A gitu ya. Di sanalah bersarang loh. Bersarang, berdiam. Berdiam. Di sanalah tempat lahir beta. Ya, oke, itu hal-hal yang bisa kita gali dari kepiawaian seorang Bu Lurah Dinda ya, untuk membantu teman-teman pelaku UMKM di kelurahan yang dipimpinnya, di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Freddy dan Lucy masih ingin mau menambahkan untuk pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan untuk Bu Lurah? Monggo. Dari Lucy ada? Saya rasa sih cukup ya. Ya. Yang penting tetap semangat aja ya. Iya, insya Allah. Iya. Sebagai closing statement dari diskusi hari ini, diskusi ngobrol ringan kita hari ini, Bu Lurah apa yang ingin disampaikan? Iya, untuk warga, terutama warga Gunung Anyar Tambak, tetap semangat. Untuk pelaku-pelaku UMKM, kita nanti akan kedepannya akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk demi kemajuan UMKM, khususnya di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Ya, dan nanti Mas Freddy akan mengirimkan linknya untuk ke Bu Lurah biar disampaikan ke Duo Besti untuk disosialisasikan biar teman-teman juga mendaftar melalui di rumah UMKM karena boleh. menjadi member di rumah UMKM-nya Merkuri ini, Bu Lurah, itu juga akan mendapatkan fasilitas dipromosikan gratis melalui radio. Ya, selain melalui sosial media. Siapa tahu itu bisa membantu semuanya. Ya. Betul. Sehat-sehat terus Bu Lurah. Sampaikan salam saya untuk kalau suaminya Bu Lurah itu Pak Lurah ya. Pak Lurah. Ya apa? Ya sudah, sampaikan kepada suami tercinta selamat menjalankan ibadah umroh. Sama suami, mudah-mudahan doanya Lucy mudah-mudahan lancar. Amin. Doa Bu Lurah dan juga sahabat-sahabat Bu Lurah, kami ini maksudnya dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Lurah Dinda dan sehat-sehat terus ya Bu ya. Amin. Oke, Lucy thank you ya. Siap. Mas Freddy Sakti Sambang terima kasih juga. Luar biasa di kau ini. Baik, sahabat Merkuri, saya Aldi juga mohon pamit mewakili teman-teman untuk perbincangan di rumah UMKM. Kita ketemu di rumah UMKM selanjutnya. Sampai jumpa.